Film diawali dengan diperlihatkannya sekawanan penjahat yang mencoba kabur dari kejaran polisi Los Angeles. Mereka tidak segan-segan menembaki mobil polisi agar bisa lepas dari kejarannya. Di lain sisi, terlihat seorang pria lusuh, pemabuk, tidak terurus bernama John Hancock. Dirinya yang mabok baru saja dibangunkan oleh seorang anak kecil agar menghentikan aksi kejahatan yang terjadi. What, boy? Bad guy? Hancock pun dengan santainya mengambil kacamata miliknya dan terbang. Namun karena ia masih teler, Hancock tidak bisa fokus terbang. Ia justru banyak menghancurkan infrastruktur dan menabrak mobil polisi. Saat sampai di mobil para kriminal, mereka semua merasa takut karena harus menghadapi Hancock. Awalnya Hancock meminta mereka untuk menyerahkan diri ke polisi secara baik-baik. Namun karena dia ditembak sampai botol minumnya hancur, Hancock yang emosi pun langsung memberikan pelajaran dengan menancapkan mobil mereka di sebuah gedung. Meskipun dapat menangkap 3 orang kriminal, namun aksi Hancock menyebabkan kerugian sebesar 9 juta dolar. Yang mana kejadian merugikan ini sudah berulang kali dilakukan Hancock saat menangkap penjahat. Bukannya mendapatkan penghargaan atas aksi heroiknya tersebut, Hancock justru mendapat cemoohan dari para warga. Beberapa dari mereka bahkan menginginkan Hancock untuk meninggalkan kota. Di lain tempat, seorang spesialis hubungan bernama Ray sedang melakukan presentasi. Namun karena idenya dianggap aneh, semua orang di ruangan menolaknya. Lalu saat akan pulang, Ray yang terjebak macet tanpa sadar menempatkan mobilnya di atas rel. Kepanikan terjadi ketika sebuah kereta terlihat datang ke arahnya. Beruntungnya, Hancock datang menyelamatkannya. Sayangnya, aksi penyelamatan kali ini juga menyebabkan banyak kerugian. Semua orang yang ada di jalan pun memaki dirinya. Lalu Ray gantian membelanya agar kericuhan di sana bisa mereda. Karena mobil Ray sudah hancur, Hancock pun mengantar Ray ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ray memperkenalkan anaknya Aaron dan istrinya Mary. Namun di sini Mary terlihat was-was ketika melihat Hancock. Sebagai ucapan terima kasih, Ray pun mengundangnya untuk makan malam bersama. Di sini, Hancock tanpa basa-basi mengambil semua makanan. Ia juga mengajarkan Aaron tentang cara mengalahkan para pembuli, yang tentu saja membuat Mary kesal dan memarahi Hancock. Sebelum pulang, Ray mengatakan bahwa ia ingin membantu memperbaiki citranya yang selama ini dianggap buruk, agar ia bisa menjadi superhero yang dicintai. Karena selama ini, ia hidup dalam kesendirian. Hancock pun memutuskan untuk menerima bantuan dari Ray. Keesokan harinya, Hancock datang kembali ke rumah Ray dengan menghancurkan aspal. Hancock juga memberikan pelajaran kepada anak kecil bernama Michelle karena ia tidak berhenti-henti mengatai dirinya bodoh. You're gonna stop calling me that. Asshole. All right. Selain itu, Ray menunjukkan video-video Hancock yang viral, seperti berpakaian tidak senonoh atau saat menyelamatkan paus yang malah mengenai perahu. Ray mengatakan bahwa sikap buruk Hancock disebabkan oleh rasa kesepiannya. Tak lama kemudian, berita menyiarkan tentang Hancock yang egois, merugikan, dan tidak peduli dengan orang lain. Sang pembawa berita meyakini bahwa cepat atau lambat Hancock akan segera ditangkap. Karena selama ini, Hancock tidak pernah menanggapi 600 panggilan pengadilan. Melihat hal itu, Ray memiliki ide untuk memulihkan citra Hancock, yaitu dengan cara menyerahkan dirinya kepada pengadilan, serta meminta maaf kepada publik dan berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik setelah keluar dari penjara. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar publik merindukan Hancock dan ia dibutuhkan polisi saat kejahatan merajalela. I apologize to the people of Los Angeles. From me, I can be better. I will be better. Saat di dalam penjara, Hancock dijegal oleh para napi yang sudah ia masukkan dalam penjara. Ia pun meminta dengan baik-baik untuk tidak menghalanginya pergi ke sel. Namun para napi yang merasa unggul dengan jumlahnya tidak mau minggir. Hal itu membuat Hancock memberikan pelajaran dengan cara memasukkan kepala salah satu orang ke dalam pantat salah satu napi. Hal itu tentunya membuat para napi lain mundur dan membiarkan Hancock pergi.
Ray pun memberitahu Hancock bahwa pengadilan memberikan hukuman selama 8 tahun. Hukuman itu bisa berkurang menjadi 4 tahun apabila Hancock bersikap baik. Hancock yang mendengar hal itu pun mencoba pergi dari penjara. Namun Ray meminta Hancock untuk bersabar di penjara hingga kepercayaan masyarakat meningkat. Hari demi hari telah Hancock lalui. Ia bahkan mencoba memperbaiki diri dengan bergabung dalam grup sharing. Ray juga menasihati Hancock agar mendarat dan terbang tanpa merusak barang sedikit pun. Singkat cerita, 5 hari Hancock di penjara, kejahatan pun naik menjadi 30% dan polisi merasa kewalahan dengan hal itu. Sementara itu, Mary dan Aaron menjenguk Hancock di penjara. Mary juga meminta Hancock untuk tidak mengecewakan kebaikan Ray. Beberapa hari kemudian, Ray memberikan kostum superhero yang akan dipakai Hancock saat polisi meminta bantuannya. Hingga suatu hari, Hancock ditelepon oleh kepala polisi yang meminta bantuannya untuk meringkus 4 perampok bank. Hancock pun langsung mencukur jenggotnya dan terbang menuju lokasi. Kali ini, Hancock dapat terbang tanpa menghancurkan gedung dan mendarat dengan mulus. Lalu sesuai ajaran Ray, Hancock juga memberikan apresiasi kepada seluruh polisi yang ada di sana. Good job. Really good job. Good job. Kemudian ia berjalan dengan santainya menuju bank dan menyelamatkan mbak-mbak polisi. Kemudian setelah itu, Hancock dengan cepat meringkus 3 perampok. Kini, tersisa 1 perampok yang membawa pemicu bom yang meminta Hancock untuk menjebol brankas, yang tentu saja ditolak oleh Hancock. Perampok itu pun mengatai Hancock bodoh, yang tentu saja membuat Hancock kesal dan melemparkan benda tajam hingga tangan si perampok putus. Karena aksi heroik yang tidak menimbulkan kerugian, seluruh warga yang melihatnya pun bertepuk tangan memujinya. Untuk merayakan hal itu, Ray pun mengajaknya makan malam dengan Mary. Saat makan, Hancock pun bertanya kepada Ray tentang bagaimana ia bisa bertemu dengan Mary. Lalu Ray pun menceritakan bahwa mereka bertemu di Indomaret cabang Los Angeles. Ray pun balik bertanya kepada Hancock, dari mana dia berasal. Hancock pun mengatakan bahwa yang terakhir kali ia ingat adalah saat terbangun di UGD dengan keadaan tulang tengkoraknya retak. Dokter mengatakan, jika penyebabnya adalah karena Hancock berusaha menghentikan perampokan. Lalu entah kenapa, tiba-tiba Hancock memiliki kekuatan super. Lalu karena tidak bisa disuntik, perawat menjulukinya Hancock. Ia juga ingat bahwa ada 2 tiket bioskop film Frankenstein tahun 1930 di saku celananya. Mendengar hal itu, entah kenapa membuat Mary menangis. Karena Ray mabuk parah, Hancock pun mengantarkan ia hingga ke kamarnya. Hancock juga sempat mengobrol dengan Mary dan ketika akan menciumnya, tiba-tiba Mary dengan kekuatannya membanting Hancock hingga membuatnya terpental. You're dead. If Ray finds out about me. Keesokan harinya, Mary meminta maaf ke tetangga atas kerusakan yang disebabkan oleh Hancock yang bersin. Hancock sneezed, huh? Tak lama kemudian, Hancock pun datang. Ketika Ray sedang menelpon, Hancock pun memastikan apakah Mary benar-benar memiliki kekuatan. Ia pun memastikannya dengan menikam dan memukul Mary, yang tentu saja tidak mempan. Hancock pun meminta untuk berbicara dengan Mary. Ia pun mengiyakan permintaan Hancock, asalkan setelah itu Hancock tidak mengganggu lagi keluarganya. Dalam pertemuan itu, Hancock bertanya tentang beberapa hal. Mary mengatakan bahwa dirinya lebih kuat dari Hancock, dan spesies mereka kini hanya tinggal mereka berdua. Ia mengatakan bahwa dirinya dan Hancock adalah saudara. Hancock yang tak percaya pun mengancam akan memberitahukan tentang kebenaran ini pada Ray. Mary yang tak mau rahasianya terbongkar pun mengejar Hancock agar rahasianya tidak terbongkar. Berkali-kali Mary mengatakan kepada Hancock untuk menjauhi ia dan keluarganya. Karena Mary selama 3000 tahun sudah muak dengan semua omong kosong Hancock. Karena lupa ingatan Hancock pun tanpa sengaja mengatai Mary perempuan gila. Yang tentu saja membuat Mary marah besar. One more time. Call me crazy. Cuckoo. Saking besarnya kekuatan mereka berdua, cuaca pun ikut berubah. Duel antara mereka berdua pun kembali berlanjut, hingga membuat kaca gedung tempat presentasi Ray hancur.
Hancock pun berusaha menenangkan Mary dan meminta maaf atas kesalahan yang ia pernah perbuat. Sementara itu, Ray yang melihat dari atas gedung sangat terkejut karena melihat sang istri memiliki kekuatan. Sesampainya di rumah, Ray pun menanyakan siapa Mary sebenarnya. Mary pun menjelaskan bahwa ia memiliki kekuatan yang sama dengan Hancock. Ia juga mengatakan bahwa di masa lalu, ia dan Hancock adalah pasangan. Namun mereka telah berpisah puluhan tahun yang lalu. Mary juga mengatakan, sejauh apapun mereka terpisah, mereka pasti akan bertemu lagi karena takdir. Mendengar hal itu, Ray pun hanya bisa terdiam dan Mary pun pergi. Malam itu, Hancock yang galau ingin membeli minuman lagi. Namun saat akan membayar, ternyata pemilik toko sedang dirampok. Dengan cepat, Hancock pun langsung membantu pemilik toko. Hingga akhirnya salah satu perampok menembak Hancock. Dan tanpa disadari, tembakan itu bisa melukai tubuhnya. Di lain sisi, Ray sangat terkejut karena perampok berhasil melukai Hancock hingga ia dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Mary mendatangi Hancock dan mengatakan bahwa kekuatan mereka akan melemah ketika mereka berdua terlalu dekat. Semakin jauh posisi mereka, itu semakin baik karena mereka berdua bisa mendapatkan kekuatan mereka kembali. Itulah alasan kenapa di tubuh Hancock ada banyak bekas luka, yaitu karena Hancock selalu melindungi Mary sejak tahun 4 sebelum Masehi. Hal itu juga terjadi pada saat mereka berdua akan menonton di bioskop, di mana beberapa orang menyerang Hancock yang menyebabkan ia amnesia dan melupakan semua tentang Mary. Tak lama kemudian, gerombolan perampok bank yang berhasil kabur dari penjara menembaki mereka setelah mengetahui berita melemahnya Hancock. Sayangnya, tembakan itu malah justru mengenai Mary. Hancock yang marah pun langsung menyerang gerombolan perampok itu dengan brutal. Lalu salah seorang perampok berhasil memukuli, menikam, dan menembaki Hancock. Yang mana rasa sakit yang dialami Hancock juga dirasakan oleh Mary. Saat Hancock hampir dibunuh, Ray pun datang dan menyerang bos perampok. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Hancock pun berusaha menjauh dari Mary agar Mary dapat diselamatkan. Setelah semakin jauh, kondisi Mary pun semakin baik. Begitu juga dengan Hancock yang mulai mendapatkan kekuatannya kembali. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, terlihat Mary, Ray, dan anaknya sedang melakukan sesi refreshing. Hubungan mereka kini sudah membaik, dan Mary juga terlihat lebih open-minded. Di sebuah tempat yang sangat jauh, Hancock menelpon Ray. Ia kemudian meminta Ray untuk melihat ke atas langit, yang ternyata, entah bagaimana caranya, Hancock sudah menaruh logo milik Ray di sana. Hancock yakin bahwa Ray bisa mengubah dunia dengan ide kreatifnya. Di akhir film, diperlihatkan Hancock terbang dan siap memberantas kejahatan. Dan cerita pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.